Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya memberikan anugerahnya berupa taufik kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama dalam kajian buku Ahkamun Nisa, tanya jawab seputar persoalan perempuan. Semoga majelis kita ini menjadi majelis yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hadir mendapatkan pahala dan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin pemirsa rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ini lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada halaman 44, pertanyaan 45. Bolehkah seorang perempuan naik ojek yang pengemudinya, masih ada lanjutannya, bukan cuma naik ojek, yang pengemudinya seorang laki-laki yang bukan mahram? Ini pada umumnya kan begitu. Seorang perempuan bepergian misalnya atau mau kemana, dia naik ojek yang supirnya, kalau itu misalnya mobil, atau pengemudi sepeda motornya itu adalah seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Apa hukumnya? Jawaban, hukum naik ojek bagi perempuan, ini bisa ojek, bisa yang bukan ojek ya. Ini kan sebuah kasus yang ditanyakan. Bisa jadi dia nggak ngojek tapi dibonceng oleh seorang laki-laki tanpa membayar misalnya, yang artinya dia bukan ojek. Hukum naik ojek bagi perempuan yang pengemudinya seorang laki-laki yang bukan mahram dirinci sebagai berikut. Tidak mutlak haram, juga tidak mutlak boleh, tetapi ada rincian hukumnya. Yang pertama, apabila jalannya ramai, banyak orang lalu lalang di jalan tersebut, maka boleh bagi seorang perempuan tersebut untuk naik ojek tersebut, karena tidak termasuk khalwah yang diharamkan. Jadi misalnya di pasar atau di jalanan di tengah kota atau di keramaian, kamu naik ojek, meskipun yang yang bonceng itu adalah seorang laki-laki yang bukan mahram, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak terjadi khalwah. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang khalwah, yaitu berduaannya laki-laki dan perempuan ajnabiyah
di tempat yang tidak dilihat oleh orang ketiga yang yang disegani. Itu disebut khalwah dan itu hukumnya haram. Kalau dia naik ojek, kemudian dia kan dibonceng oleh seorang laki-laki yang bukan mahram. Kalau tempatnya itu ramai, jalannya ramai, berarti kan dia nggak hanya berdua, tapi ada orang lain yang melihatnya. Maka di situ berarti tidak terjadi khalwah. Sehingga hukumnya itu boleh. Tentu saja dengan ketentuan yang lain juga, misalnya tidak bersentuhan kulit. Kalau bersentuhan kulit nanti hukumnya beda lagi, hukumnya haram. Bukan karena dia berduaannya, tetapi karena misalnya bersentuhan kulitnya. Misalnya dia boncengan sambil pegang tangannya, misalnya pegang tangan Pak Ojek, maka ini maka ini juga haram. Karena apa? Karena ada persentuhan kulit. Jadi jika terjadi khalwah atau terjadi persentuhan kulit, maka hukumnya haram. Tetapi jika tidak terjadi khalwah, tidak terjadi persentuhan kulit, maka hukumnya boleh. Tidak terjadi khalwah karena ojeknya itu lewat di jalanan yang ramai, yang banyak orang lalu lalang, banyak orang di jalan, maka itu diperbolehkan. Maka dikatakan di sini apabila jalanannya sepi sehingga tidak ada orang ketiga yang melihatnya, maka tidak boleh bagi seorang perempuan untuk naik ojek tersebut. Kita kan tahu jalanan rumah kita. Biasanya jalanan rumah kamu sepi sekali. Jalanan ke sana sepi, nggak ada orang lalu lalang, banyak ada bulak, ada hutan misalnya, atau ada sawah yang sepi, nggak ada orang. Sehingga kamu tahu nanti akan lewat jalan itu dan di situ nggak ada orang lalu lalang yang menjadikan kamu menjadi berduaan di tempat itu. Maka berarti terjadi khalwah, nanti akan terjadi khalwah di tempat itu. Maka naik ojek yang melewati jalan sepi, tidak ada orang lalu lalang di jalan, itu hukumnya adalah haram. Jadi kalau kondisinya seperti itu, ya minta dijemput oleh saudaranya misalnya, oleh mahramnya, minta dijemput, karena jika dia naik ojek nanti akan terjadi khalwah di tengah jalan, padahal khalwah itu diharamkan. Dan itu memang sangat berbahaya, bukan hanya dari sisi khalwahnya, tetapi juga sangat membahayakan dari sisi perempuan tersebut. Bisa terjadi masalah di tengah jalan karena seseorang seperti yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan kemarin, ketika seorang laki-laki dan perempuan berduaan di tempat yang sunyi, tidak ada orang lain, maka itu pikirannya bisa terganggu. Artinya terganggu oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya dan sebagainya. Di tengah jalan yang sepi, Pak ojeknya bisa mikir yang macam-macam. Gimana ya kalau saya hentikan di sini misalnya dan sebagainya. Bisa terjadi pikiran-pikiran yang buruk yang bisa membahayakan perempuan tersebut. Itu akibat dari khalwah, adanya khalwah, sangat membahayakan, sehingga kemarin dikatakan salisuhuma itu adalah asyaiton. Ketika seorang laki-laki dan perempuan berduaan, maka yang ketiga adalah setan. Artinya setan akan bermain untuk menggoda keduanya untuk melakukan kemaksiatan. Jadi itulah rincian dari naik ojek. Itu kalau sepeda motor. Bagaimana apabila ojeknya itu mobil? Jika naik ojek mobil, maka jika kacanya gelap, maka harus dibuka. Jadi rincian hukumnya sama dengan tadi, hanya saja sebagian mobil kacanya itu gelap sehingga nggak terlihat dari luar. Nah ini juga nanti kalau nggak terlihat meskipun jalanan ramai,
di tengah kota misalnya, sangat ramai. Tapi kalau kacanya itu ditutup, terus kacanya gelap, tidak terlihat dari luar, berarti kan dia seperti berduaan di tempat itu karena nggak ada orang ketiga, nggak ada orang lain yang melihat keduanya. Maka biar tidak terjadi khalwah, dia buka kacanya agar orang bisa melihat dia dan juga Pak sopir yang bukan mahramnya itu dari luar. Bisa difahami? Nah, itu rincinya. Prinsipnya apa? Ketika seorang perempuan itu ngojek terhadap laki-laki ajnabi, selama tidak terjadi perkara yang diharamkan berupa khalwah atau persentuhan kulit dengan laki-laki ajnabi, maka itu diperbolehkan. Tetapi jika terjadi khalwah atau bukan khalwah tetapi persentuhan kulit, maka itu menjadi diharamkan. Karena seringkali seorang perempuan kadang dia dibonceng takut, kemudian dia misalnya tangannya megang tangannya Pak ojek misalnya. Maka kalau ada persentuhan tanpa hail itu nanti hukumnya juga haram. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-46. Bolehkah kaum perempuan berkumpul dengan kaum laki-laki dalam satu tempat? Namanya ikhtilat. Ikhtilat, berkumpulnya seorang atau kaum laki-laki dengan kaum perempuan di satu tempat. Ini penting sekali untuk kita perhatikan agar kita tidak ghulu fiddin, tidak berlebih-lebihan di dalam agama. Karena dalam masalah ini ada sebagian yang berlebihan, sehingga mereka mengatakan ikhtilat itu hukumnya haram secara mutlak. Bahkan sebagian mereka mengharamkan misalnya pertemuan seperti ini, gurunya laki-laki, kemudian muridnya perempuan, haram karena ada ikhtilat, yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat bahkan kalau ada belajar seperti ini, maka kalau yang perempuan gurunya harus perempuan, kalau laki-laki gurunya harus laki-laki, nggak boleh ada perempuannya. Nah, perempuan semua, laki-laki semuanya dalam satu majelis. Meskipun itu majelis pengajian, meskipun itu di sekolahan, meskipun itu di tempat kuliah dan sebagainya. Nah, bahkan di pengajian harus ada satir, harus ada penutup antara laki-laki dan perempuan seandainya berkumpul. Satirnya harus tertutup misalnya. Baik itu laki-laki di kanan, perempuan di kiri, atau laki-laki di depan, perempuan di belakang, harus ditutup dengan satir. Jangan sampai laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki. Ada yang berlebihan seperti itu. Al-ghuluwu fiddin, sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Maksudnya al-ghuluwu fiddin, berlebihan dalam agama itu bagaimana? Yaitu melakukan, mengamalkan agama melebihi dari batas yang diperintahkan. Terlalu semangat sampai melebihi dari batas yang diperintahkan. Sesuatu itu sunnah dibilang wajib. Sesuatu itu hukumnya makruh dibilang haram. Sesuatu itu hukumnya boleh dibilang syirik. Itu namanya al-ghuluwu fiddin, melebihi batas dari yang semestinya. Hukumnya dirinci, hukumnya ada rinciannya, nggak mutlak, dia bilang mutlak. Ini namanya al-ghuluwu fiddin. Dan sekarang banyak orang yang seperti itu, dan itu membahayakan karena umat terdahulu itu menjadi binasa, menjadi rusak, di antara penyebabnya karena mereka melakukan al-ghuluwu fiddin.
Sehingga Nabi pernah bersabda, iyyakum wal ghuluwa. Iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Iyyakum wal ghuluwa, jauhilah al ghulu fid din, berlebihan dalam agama. Karena sesungguhnya yang merusak orang sebelum kalian itu adalah al ghuluwu fid din. Umatnya Nabi Isa alaihissalam ketika itu melakukan al-ghuluwu fid din. Sehingga Nabi Isa yang seorang manusia, yang beliau itu adalah Nabiyyun Rasul, dipuji melebihi dari derajatnya, dianggap sebagai Tuhan. Ini namanya al-ghuluwu fid din. Biasanya ciri-cirinya al-ghuluwu fid din itu apa? Yaitu mewajibkan yang enggak wajib, atau mengharamkan yang enggak haram, mensyirikkan yang enggak syirik, atau memuji seseorang melebihi dari derajatnya. Memuji orang biasa kayak wali, memuji wali kayak nabi, memuji nabi dengan sifat Tuhan. Ini namanya apa? Al-ghuluwu fid din. Misalnya seseorang memuji Nabi dengan mengatakan Nabi Muhammad itu mengetahui semua yang diketahui oleh Allah. Itu namanya apa? Berlebihan dalam memuji Nabi dengan mensifatinya dengan sifat Tuhan. Atau seseorang misalnya memuji gurunya dengan mengatakan guru saya nggak pernah salah, sama sekali nggak pernah salah. Ini namanya apa? Mensifati wali atau mensifati orang biasa, guru biasa dengan sifatnya Nabi yang maksum. Itulah yang disebut al-ghuluwu fid din. Dalam masalah al-ikhtilat yaitu bercampurnya, berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Ada sebagian kelompok yang ghulu fid din, sehingga mereka mengharamkannya secara mutlak dalam pertemuan apapun, termasuk dalam belajar ilmu agama pun, laki-laki harus laki-laki, perempuan nggak boleh ada santri laki-laki dengan santri perempuan itu digabungkan dalam satu tempat. Ada yang berpendapat seperti itu dan itu pendapat yang berlebihan. Bagaimana hukum yang sebenarnya? Kita baca. Hukum ikhtilat dirinci, artinya nggak mutlak. Ada kalanya haram, ada kalanya boleh. Hukum ikhtilat dirinci sebagai berikut. Karena kita di sini sering ada ikhtilat. Kadang kalau dalam pengajian di sebelah sana perempuan, di sebelah sini laki-laki, kadang di depan laki-laki, di belakang perempuan, kadang di kelas juga ada laki-laki dan ada perempuan. Dan banyak yang melakukan seperti itu. Bagaimana hukumnya? Dirinci. Pertama, boleh. Hukum yang pertama adalah boleh. Yaitu apabila tidak mengandung unsur-unsur berikut ini. Jika laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu tempat, tidak ada 4 hal ini, maka boleh. Kalau ada berarti haram. Nanti rincian berikutnya. Apa saja? Yang pertama, berduaan di tempat yang sunyi atau khalwah. Kalau laki-laki dan perempuan itu bukan berdua, ini yang pertama. Kalau berdua sudah jelas, itu khalwah namanya, kemarin sudah kita bahas. Jadi pertemuan berkumpulnya laki-laki dan perempuan, itu kalau nggak ada khalwah, berarti laki-lakinya banyak, perempuannya banyak. Atau misalnya laki-lakinya 1, perempuannya 2. Atau perempuannya 1, laki-lakinya 3, 2 misalnya. Maka itu kan kemarin dalam hadis disebutkan itu boleh. Karena itu bukan disebut khalwah. Kemarin kita sebutkan hadis
dalam pembahasan pertanyaan nomor 40, bertiga atau berempat. Nah, maka di situ hukumnya boleh. Yang nggak boleh seandainya apa? Berdua saja, tamunya satu orang laki-laki, kemudian yang tuan rumahnya satu orang perempuan, kemudian diterima masuk ke rumahnya. Terjadi khulwah, laki-laki dan perempuan, itu yang haram. Jika enggak, misalnya tamunya 2 orang laki-laki atau 3 orang laki-laki, maka boleh bagi perempuan itu memasukkannya. Itu kalau rumah dia, kalau rumah suaminya nggak boleh dia memasukkannya tanpa seizin dari suami, seperti yang sudah kita terangkan dalam pertemuan sebelumnya. Jadi yang pertama, jika nggak ada khulwah. Kemudian yang kedua, tidak ada, artinya tidak mengandung, berarti nggak ada yang membuka aurat. Dalam satu majelis itu, dalam satu tempat itu nggak ada yang membuka aurat satupun, baik laki-laki maupun perempuannya. Kemudian yang ketiga, tidak ada persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, tidak membicarakan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Nah, jika itu nggak ada semuanya itu, berarti di situ tidak khulwah. Kemudian tidak ada yang membuka aurat, kemudian tidak ada persentuhan kulit, kemudian tidak membicarakan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, maka perkumpulan atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat itu hukumnya boleh. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang, biar mudah. Di sini majelis ilmu. Majelis ilmu. Di sini saya laki-laki sendiri. Kalian perempuan banyak. Ada berapa ini? 20 lebih. Ya kan? Berarti nggak ada khulwah karena nggak ada berduaan. Berarti unsur untuk dibolehkan yang pertama ada, yaitu nggak ada khulwah. Kemudian yang kedua, nggak ada satupun dari kita yang membuka aurat. Saya tidak membuka aurat, kalian semuanya juga tertutup semua auratnya. Berarti terpenuhi untuk boleh. Yang kedua. Yang ketiga, tidak ada persentuhan kulit. Nggak ada sentuh-sentuhan kulit di antara kita. Maka terpenuhi juga unsur untuk dibolehkan ikhtilat. Kemudian yang keempat, yang kita bicarakan itu ilmu. Kita membicarakan ilmu agama. Kita tidak sedang membahas tentang syahwat yang bisa membangkitkan nafsu birahi. Enggak ada kita bicara tentang hal yang porno misalnya. Enggak ada. Maka berarti 4 hal ini enggak ada dalam majelis kita ini, dalam bertemunya kita laki-laki dan perempuan di tempat ini. Maka berarti pertemuan semacam ini laki-laki dan perempuan hukumnya boleh, tidak diharamkan. Baik itu laki-lakinya satu seperti saat ini, atau kalau misalnya subuh laki-lakinya banyak, perempuannya juga banyak, berarti nggak ada khulwah, nggak ada persentuhan kulit, nggak ada membicarakan hal yang porno, kemudian juga semua menutup aurat. Maka di sini hukumnya adalah boleh adanya ikhtilat semacam itu. Bisa difahami? Nah, jangan berlebihan kemudian mengharamkannya secara mutlak. Meskipun ada juga yang alasannya berhati-hati. Alasannya berhati-hati. Sehingga kalau alasannya berhati-hati silahkan, tetapi jangan sampai mengharamkan. Alasannya berhati-hati misalnya, ya kalau perempuan dicarikan guru yang perempuan, yang laki-laki dicarikan guru yang laki-laki, biar aman dari fitnah. Nah, kalau dia sekedar alasannya adalah kehati-hatian, bukan untuk mengharamkannya, maka ya silahkan. Tetapi kalau sampai mengharamkan, maka itu berlawanan dengan ketentuan di dalam syarak. Nah, karena tadi hadis yang tadi itu membolehkan adanya ikhtilat di antara laki-laki dan perempuan selama tidak mengandung
unsur-unsur yang tadi kita telah sebutkan. Itu. Ada juga sebagian yang hati-hatinya agak sedikit. Kalau gurunya sudah menikah, boleh mengajar yang perempuan. Tapi kalau gurunya belum menikah, nggak boleh ngajar yang perempuan. Ada juga yang kayak begitu. Ini kalau tujuannya cuman kehati-hatian, maka nggak masalah. Tapi kalau tujuannya mengatakan itu haram, maka itu nggak boleh. Nah, meyakini seperti itu karena dalam syariat Islam, selama tidak mengandung 4 hal ini, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, hukumnya haram. Yaitu apabila mengandung salah satu dari unsur-unsur di atas. Nah, misalnya di tempat ini ada orang alasannya belajar ilmu agama. Tapi privat. Gurunya laki-laki, kemudian yang belajar perempuan, pintunya ditutup lagi. Nah, pintunya ditutup, cuman belajar, alasannya belajar ilmu agama. Cuman berdua, laki-laki dan perempuan. Nah, itu hukumnya haram, meskipun alasannya seperti itu. Kalau misalnya mau belajar berdua, dibuka pintunya, orang biar bisa melihat semua, maka itu nggak masalah. Tetapi kalau dia hanya berduaan saja, gurunya dan muridnya, misalnya laki-laki perempuan, maka itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Ada unsur khalwah. Atau yang kedua misalnya pertemuannya orang banyak, laki-lakinya banyak, perempuannya banyak. Tapi perempuannya pada buka kepala, rambutnya pada terbuka. Nah, kan banyak perkumpulan semacam itu, pertemuan-pertemuan di mana itu kemudian perempuannya pada nggak menutup aurat. Berarti ikhtilat semacam itu hukumnya juga haram. Kenapa? Karena ada di antara yang berkumpul laki-laki dan perempuan di situ yang membuka aurat. Atau misalnya yang ketiga ada persentuhan kulit. Nah, itu banyak juga laki-laki perempuan di tempat-tempat tertentu misalnya, apalagi di tempat hiburan, ya kan? Kadang ada konser apa dangdutan atau apa di situ, kemudian perempuan semuanya berkumpul di satu lapangan, laki-laki perempuan sehingga sentuh-sentuhan, kadang berjoget laki-laki perempuan, udah banyak sekali maksiatnya, bukan hanya ikhtilatnya saja, tetapi yang mengandung unsur persentuhan kulit, juga kemudian ada musiknya yang diharamkan dan seterusnya. Nah, itu yang kayak begitu, ikhtilat yang kayak begitu itu jelas haram. Atau misalnya banyak laki-laki perempuan tetapi mereka membahas perkara-perkara, membicarakan perkara-perkara yang purno, yang bisa membangkitkan syahwat mereka yang hadir di tempat tersebut. Maka ini juga hukumnya haram. Jadi kalau kita melihat memang kebanyakan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan itu tidak itu mengandung unsur-unsur ini, artinya dia haram. Kalau kita melihat ikhtilat yang terjadi di sana, di luar sana, memang itu kebanyakan ikhtilat yang diharamkan. Kebanyakan ikhtilat itu ada di antara mereka yang membuka aurat. Kadang perempuannya tidak pakai kerudung, kadang perempuannya dia pakai rok pendek dan sebagainya. Itu kan ada yang seperti itu. Itu jelas ini ikhtilat yang diharamkan karena ada yang membuka aurat di luar sana. Tapi kalau di tempat kita ini, di pondok pesantren atau di madrasah atau di perguruan tinggi, rata-rata nggak ada itu unsur itu. Unsur itu. Tapi kalau perempuannya nggak tahu bagaimana menutup aurat, bagaimana? Misalnya dia telah mengklaim bahwa dia sudah menutup aurat, tetapi sebenarnya auratnya masih terbuka. Ya tentu saja kalau masih ada yang membuka aurat, ikhtilat semacam itu tidak
tidak boleh. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sholat jamaah itu juga terjadi ikhtilat, laki-laki berada di depan, perempuan berada di belakang dan tidak ada satir. Kalau sekarang kalau nggak ada satir kan kayak bagaimana gitu kalau sholat. Tapi di zaman Nabi antara saf laki-laki dan perempuan di belakang itu nggak ada satir. Di depan saf laki-laki, di belakang saf perempuan dan nggak ada satir. Karena ada sebuah riwayat yang menunjukkan nggak ada satir itu, ada sebuah riwayat ada laki-laki dari kalangan para sahabat yang nakal juga ada juga. Itu yang apa? Yang mereka sengaja datang belakangan. Jadi kalau sholat jamaah mereka sengaja datang belakangan. Tujuannya nanti biar dia berada di shaf yang paling belakang. Waktu rukuk dia bisa lihat belakang. Nah, lihat belakang waktu perempuan yang ada di belakang. Itu ada di zaman Nabi, orang yang melakukan seperti itu. Nah, berarti fitnah pun sudah terjadi di masa Nabi. Tetapi meskipun begitu terus Nabi enggak, udah sekarang dibuat satir aja. Biar enggak, yang depan biar enggak melihat ke belakang. Nabi enggak melakukan itu. Nabi juga enggak, kalau gitu sholatnya 2 tahap aja, laki-laki dulu. Nanti selesai ganti yang perempuan, enggak juga begitu. Nah, padahal Nabi mengetahui terjadinya fitnah itu. Tapi Nabi tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh orang yang hulu pada masa sekarang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang ingin beliau menjelaskan tentang ketentuan syarak dalam masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpulnya kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk misalnya pengajian. Kayak begini, belajar, bekerja dan semacamnya, kerja laki-laki perempuan di satu tempat, meski tanpa ada satir, tanpa penghalang. Di antara mereka selama tidak ada unsur-unsur di atas, hukumnya boleh. Kalau nggak ada 4 unsur tadi yang di atas, maka hukumnya itu adalah boleh. Apalagi pengajian, apalagi belajar ilmu agama, maka itu enggak ada larangan, tidak diharamkan sama sekali. Hanya saja ghadul basar itu tetap harus bagi laki-laki. Ghadul basar artinya dia tidak memandang perempuan dengan syahwat pada yang selain auratnya. Karena kalau melihat atau memandang pada aurat dengan syahwat atau tanpa syahwat, hukumnya haram. Jika memandang wajahnya misalnya yang bukan aurat dengan tanpa syahwat boleh. Nah, jangan sampai memandangnya dengan syahwat, itu namanya ghaddul basar. Menjaga pandangan, jangan sampai memandang dengan syahwat. Nah, karena kalau berkumpul laki-laki perempuan itu kan dimungkinkan begitu. Nah, sebagian ada yang kehati-hatian itu dipakai satir kayak gitu. Bukan dalam rangka mengharamkannya, tetapi dalam rangka biar konsentrasi. Biar konsentrasi. Karena kalau laki-laki di sana, perempuan di sana, waktu pengajian lirik-lirikan misalnya. Dia mandang ke sana, perempuan mandang ke sana. Udah nggak konsentrasi. Nggak bisa dia belajar dengan baik, dengan tenang. Nah, makanya dikasih satir aja biar nggak lihat-lihatan. Ini bukan, kalau tidak dalam rangka mengharamkannya, maka ya nggak masalah. Tadi sudah kita sampaikan dalam rangka kehati-hatian menjaga konsentrasi dalam belajar dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Sehingga di suatu kalau di pondok pesantren pada umumnya itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah dalam rangka untuk menjaga saja kehati-hatian agar fitnahnya tidak terlalu besar. Bukan dalam pengertian meyakini bahwa itu hukumnya haram.
Yang tadi, yang tidak mengandung 4 unsur tadi yang sudah kita jelaskan. Kalau jelas mengandung salah satu dari 4 unsur, apalagi 4-4-nya, itu sudah jelas ikhtilat itu haram. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pada pertanyaan 47. Apakah hukum seorang perempuan menyerupai laki-laki? Ini perempuan terus pembahasannya karena memang ahkamun nisa. Bukan diskriminatif, bukan. Karena memang pembahasannya adalah persoalan perempuan. Kalau ini membahas laki-laki, maka pertanyaannya, apakah hukum seorang laki-laki menyerupai perempuan? Tapi karena ini ahkamun nisa, maka pertanyaannya, apakah hukum seorang perempuan menyerupai laki-laki? Jawaban, haram bagi seorang laki-laki menyerupai perempuan. Demikian juga haram bagi seorang perempuan menyerupai laki-laki. Laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan, perempuan nggak boleh menyerupai laki-laki. Bagaimana yang dimaksud menyerupai di situ? Menyerupai yang dimaksud di sini adalah menyerupai dalam hal berjalan. Laki-laki sama perempuan berjalannya sama apa enggak? Enggak sama. Kita lihat dari belakang, oh itu perempuan, udah tahu. Itu laki-laki. Karena apa? Berjalannya saja sudah beda. Kalau ada laki-laki berjalannya kayak perempuan, atau misalnya perempuan berjalannya kayak laki-laki, berarti menyerupai. Dalam hal berbicara, laki-laki sama perempuan bicaranya juga beda. Seringkali kita menemukan seorang laki-laki ngomongnya kayak perempuan. Ada juga perempuan ngomongnya kayak laki-laki. Nggak boleh dalam hal berbicara menyerupai satu dengan yang lainnya. Dan dalam semua hal yang itu merupakan kekhususan bagi salah satu dari keduanya. Yang itu merupakan kekhususan laki-laki, nggak boleh dilakukan oleh perempuan. Yang itu kekhususan perempuan nggak boleh dilakukan oleh laki-laki, termasuk dalam hal pakaian. Pakaian itu ada pakaian yang biasa dipakai perempuan, nggak biasa dipakai laki-laki. Misalnya daster, memakai daster, itu kan khusus perempuan. Maka kalau laki-laki nggak boleh pakai daster, meskipun alasannya untuk karnaval, untuk menghibur orang misalnya, nggak boleh, haram. Atau misalnya rok, memakai rok itu juga khusus perempuan, nggak ada laki-laki memakai rok. Kalau ada laki-laki pakai rok, maka berarti dia menyerupai perempuan, hukumnya haram. Atau kerudung seperti yang kalian pakai, itu khusus untuk laki-laki, perempuan. Nah, khusus untuk perempuan. Kalau ada laki-laki kemudian memakai kerudung sehingga terlihat cantik misalnya, maka itu hukumnya adalah haram. Jadi pakaian yang khusus laki-laki nggak boleh dipakai perempuan. Pakaian laki-laki sudah jelas ada pakaian yang kita bisa melihat itu pakaian laki-laki. Nggak boleh perempuan menggunakannya. Misalnya kopiah itu untuk laki-laki, perempuan jangan menggunakannya. Celana jeans misalnya, itu untuk laki-laki. Maka jangan dipakai oleh perempuan. Perempuan apa nggak boleh pakai celana? Celananya beda laki-laki dengan perempuan. Celana laki-laki beda dengan celana perempuan. Kalau celana laki-laki itu lerekannya, apa lerekannya itu? Resleting itunya di depan. Itu laki-laki. Kalau perempuan, resletingnya itu di sebelah atau di belakang. Itu biasanya begitu. Kalau celana perempuan pakai celana yang biasa dipakai laki-laki, misalnya celana jeans yang resletingnya di depan, maka dia
menggunakan celana laki-laki, berarti menyerupai laki-laki. Sandal juga ada sandal laki-laki, sandal perempuan. Ada sandal bersama laki-laki dan perempuan. Seperti sandal jepit itu laki-laki pakai, perempuan juga pakai. Berarti nggak masalah. Kalau dari awal itu memang sudah dipakai laki-laki dan perempuan, maka laki-laki perempuan boleh menggunakannya. Tetapi kalau dari awal sudah dipakai perempuan, nggak boleh laki-laki menggunakannya. Atau sebaliknya dari awal sudah dipakai laki-laki, maka nggak boleh bagi perempuan menggunakannya. Misalnya sandal jinjit misalnya. Nah, sandal apa sandal jinjit itu khusus untuk perempuan. Maka laki-laki nggak boleh menggunakannya, memakainya. Nggak boleh dia memakai sandal seperti itu. Atau sandal laki-laki juga ada khusus. Sarung juga demikian, ada sarung laki-laki, ada sarung perempuan. Maka perempuan nggak boleh dia memakai sarung yang khusus untuk laki-laki, meskipun sama-sama sarungnya. Perempuan, laki-laki juga tidak boleh menggunakan sarung yang khusus untuk perempuan. Intinya kita sudah memahami yang khas untuk perempuan. Dari awal memang itu misalnya pakaian perempuan nggak boleh dipakai laki-laki. Kalau dari awal itu adalah kekhasan pakaian untuk laki-laki, maka nggak boleh bagi perempuan untuk menggunakannya. Kita sudah tahu pakaian laki-laki itu kayak apa, pakaian perempuan itu kayak apa. Kalau kalian melihat misalnya seorang perempuan pakai laki-laki, pakaian laki-laki, maka kalian pasti akan pakai pakaian laki-laki. Kita sudah paham karena kita sehari-hari sudah bisa memahami mana yang untuk laki-laki, mana yang untuk perempuan. Jadi cara bicara, kemudian cara berjalan, cara berpakaian, itu semuanya laki-laki maupun perempuan punya kekhususan, punya kekhasan, maka satu dengan yang lainnya tidak boleh saling menyerupai. Haram bagi seorang laki-laki memakai baju daster, rok, kerudung, dan semacamnya. Haram bagi seorang perempuan memakai celana jeans, kopiah laki-laki, dan semacamnya. Diriwayatkan, ini harus diperhatikan. Kadang kita kan nggak hati-hati kadang. Dalam berpakaian kadang ada perempuan yang pakai ke pakaian laki-laki. Dia tidak menyadari bahwa itu hukumnya haram. Dasarnya apa? Yaitu hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau dalam hadis itu disebutkan, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat artinya didoakan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka yang kaum laki-laki menyerupai perempuan atau kaum perempuan yang menyerupai laki-laki. Meskipun dalihnya menghibur ataupun karnaval, karena yang sering terjadi seperti ini. Yaitu waktu kalau kita lihat di bulan Agustus dalam peringatan kemerdekaan, kalau di sini misalnya ada karnaval, banyak sekali laki-laki yang pakai daster, kemudian dia kayak ibu hamil dikasih bantal di perutnya, kemudian dia kayak perempuan, berjalannya kayak perempuan, pakai sandal jinjit misalnya, kemudian pakai gincu dan sebagainya biar kayak perempuan. Itu hukumnya haram. Laki-laki menyerupai perempuan menyerupai laki-laki juga haram. Tetapi perempuan yang menyerupai laki-laki dosanya lebih berat dibandingkan dengan laki-laki yang menyerupai perempuan. Sama-sama dosa,
Tapi kalau ada perempuan menyerupai laki-laki, dosanya lebih besar dibandingkan apabila laki-laki yang menyerupai perempuan. Allahu alam kenapa bisa seperti itu, tetapi itulah ketentuan dalam syariat Islam. Sama-sama haram, tetapi perempuan menyerupai laki-laki dosanya lebih berat. Sesuatu yang dari awalnya telah dikenakan oleh laki-laki dan juga perempuan, dua-duanya pakai itu, maka boleh dipakai oleh laki-laki dan juga oleh perempuan. Contohnya sandal tadi, ada sandal jepit misalnya. Itu laki-laki pakai, perempuan juga pakai. Berarti kedua-duanya sama-sama boleh memakainya. Tapi ada juga sandal khusus laki-laki, ada sandal khusus perempuan. Pakaian juga begitu, ada yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan sekaligus. Tetapi kebanyakan kalau perempuan itu beda. Jangankan pakaian luar, pakaian dalamnya saja, kaosnya aja, kaos laki-laki sama kaos perempuan sudah beda. Nah, memang begitu disetting, padahal yang bagian dalam aja dibuat beda. Nah, gak terlihat, apalagi yang luar yang terlihat dibuat beda. Ya, memang seperti itulah masing-masing memiliki kekhususan yang tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA atau melalui Facebook ini, Baitul Iman, bisa ditanyakan sebagai nanti penyempurna buku ini. Insya Allah setelah selesai kajian ini, maka kita akan terbitkan lagi buku ini untuk kedua kalinya dengan edisi yang lebih lengkap, disertai dengan tambahan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan dan sudah kita sampaikan, juga ditambah dengan permasalahan tentang istihadah yang sudah kita bahas lumayan panjang lebar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.